Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala inna ma'amantara innaka antal alimul hakim. Kepada muslim rahimahullah ta'ala bihi bi'alamihi tukurani amin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama hendaklah kita mengucap puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah tidak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita semua. Salawat dan salam selalu kita haturkan atas junjungan Nabi kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarganya dan para sahabatnya dan orang-orang yang ikut hingga hari kiamat. Yang hormati para alim ulama dan tokoh-tokoh masyarakat dan hadirin dan hadirat, semoga Allah merahmati kita semua, amin Allahumma amin. Sambungan berikutnya, iman bil malaikati wa yastamilu ala salasi masail. Nah, setelah kita belajar sifat Allah, wujud, dan bako dan seterusnya sampai mencakup 20 sifat, kemudian kita menyambung dengan rukun iman yang kedua. Rukun iman yang kedua, ada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimana makhluk ini diciptakan oleh Allah dari nur, dari cahaya. Mereka tidak makan, mereka tidak pernah minum, mereka tidak pernah maksiat kepada Allah, dan selalu taat apa yang diperintahkan Allah. Apa yang disuruh oleh Allah selalu taat. Yaitu adalah malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikatnya Allah. Malaikat Allah subhanahu wa ta'ala itu diciptakan dari nur, dari cahaya. Amun jin dari api, amun manusia mimpi dari tanah diciptakan. Apakah manusia dapat melihat kepada malaikat, kepada malaikat-malaikatnya Allah? Nah, yang pertama tadi ada 3 masalah yang kita wajib mengimani kepada malaikatnya Allah. Mereka itu tercipta dari nur, tidak pernah makan, tidak pernah minum,
selalu taat kepada Allah, tidak pernah maksiat kepada Allah. Itu yang pertama kita imani. Wajibkah hukumnya? Kita nggak imani, wajib hukumnya. Mereka itu tidak makan, tidak minum, tidak pernah maksiat kepada Allah, dan selalu taat kepada yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di waktu Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah, setelah tercipta Nabi Adam, sebelumnya itu diprotes oleh para malaikat. Setelah sudah tercipta Nabi Adam alaihissalam, kemudian mereka pun sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, jadi para malaikat itu sujud kepada Nabi Adam karena perintah Allah, yang dimana pada saat itu adalah Azazil, sebelum Dajjal, Azazil ngarannya. Dajjal sebelum Dajjal, Azazil ngarannya. Raja Halwa, guru dari semua para malaikat. Nah, Samsul Ma'arif. Dan kemudian ketika mereka sujud kepada Nabi Adam alaihissalam dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sujud, malaikat itu sujud taat kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Adam. Kemudian diperintah si Azazil untuk sujud karena mau enggan takabur. Dilaknatlah si Azazil itu menjadi Dajjal atau iblis. Kemudian diperintahkan Allah lagi, malaikat itu sujud kepada Nabi Adam. Hakun para malaikat 2 kali sujud, 2 kali sujud. Nah, disitulah diambil setiap satu rakaat 2 kali sujud kita. Jadi sujud pertama, sujud taat tunduk perintah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sujud taat kita kepada Allah. Yang kedua, sujud takut kepada Allah. Nah, yang kedua, sujud kita takut kepada Allah. Jadi setiap satu rakaat itu 2 kali sujudnya. Sujud yang pertama ini perintah Allah, sujud bacaannya tetap aja tasbih yang kita baca. Kemudian duduk di antara 2 sujud, sujud pulang kita. Nah, itu timbulkan takut kita kepada Allah. Yang asalnya kesirin hati kita melayang ingat ke lain, nah disitu usahakan hilang, karena ini disirin. Nah, kita tumbuhi yang kita sujud ini adalah kepada Sang Pencipta alam semesta. Nah, bujur-bujur sujud kita, sujud taat pertama, yang kedua sujud takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dilakukan oleh malaikat-malaikatnya Allah, diperintahkan Allah. Kemudian yang kedua yang wajib kita imani, apakah manusia dapat melihat kepada malaikat? Nah, Syekh Tahir bin Saleh sini menjelaskan, manusia tidak dapat melihat kepada malaikat, melainkan hanya para nabi-nabinya Allah dan rasul-rasulnya Allah yang dapat melihat kepada malaikat. Nah, jadi kalau ada manusia pernah melihat kepada malaikat, jangan percaya dulu kita, karena ini berhubungan dengan akidah iman. Kesalahkan akidah iman kita. Manusia tidak dapat melihat kepada malaikat, melainkan adalah para nabi-nabinya Allah dan rasul-rasulnya Allah. Adalah Nabi itu melihat kepada malaikat dengan rupa yang asal, bentuk yang asal dari para malaikat-malaikatnya Allah. Kayak malaikat Jibril itu kalau rupa asalnya besarnya luar biasa, badannya berbulu ja'faron, warna ja'faron seperti kunyit oranye bulunya. Itu bentuk asal. Hanya para nabi yang dapat melihat kepada malaikat-malaikatnya Allah yang bentuk
asal itu. Mereka adalah jisim yang lembut, sebagaimana bahwa manusia tidak dapat melihat kepada malaikat itu, sebagaimana bahwa kita manusia melihat Hawa. Setiap kita melihat hampa udara ini pasti terlihat langsung ke tembok. Pian melihat ulang, karena kamu melihat antara jarak pian yang di tengah-tengah dan kosong ini pasti tembusnya kepada ulun. Begitu pula ulun, kita melihat tembok, terlihat tembok, udara ini kada terlihat. Begitulah kita tidak dapat melihat kepada malaikat-malaikatnya Allah. Ajsamun latifatun, jisim benda yang sangat lembut, besarnya luar biasa, antara langit dan bumi dan antara masyrik dan timur lebarnya. Itu bentuk asal malaikat. Tidak dapat manusia melihat kepada malaikat laksana manusia melihat Hawa, hampa udara, beserta keadaan malaikat itu adalah berbentuk, ada bentuknya, namun kita tidak dapat melihat. Hanya para nabilah yang dapat melihat kepada bentuk malaikat-malaikat yang asal, khususiyah, karena itu sudah dikhususiyatkan kepada para nabi-nabinya Allah dan rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, namun malaikat yang sudah menyerupai, nah itu bisa dilihat oleh orang-orang khusus. Nabi bisa melihat dengan rupa yang asal, juga dapat melihat kepada bentuk yang sudah serupa atau menyerupai dengan bangsa yang lain, laki-laki. Nabi kita ketika di Goa Hiro, Sirin hendak pulang ke rumah Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Di tengah-tengah gunung perjalanan, Nabi melihat sotun minas samai, suara itu dari pihak langit. Ternyata adalah malaikat Jibril. Dengan bentuk apa? Dengan bentuk seorang rupa laki-laki yang sangat indah dan mempunyai harum yang sangat wangi. Nah, itu sudah menyerupai. Kemudian siapa lagi yang pernah melihat sahabat-sahabatnya Nabi melihat kepada malaikatnya Allah, tapi yang sudah menyerupai malaikatnya? Kalau bentuk asal malaikat itu bukan laki-laki, bukan perempuan, apalagi di antaranya. Apabila ada mensifatkan malaikat itu adalah laki-laki, maka hukumnya kafir. Dikatakan perempuan, kafir juga. Nah, makanya dijaga bujur. Jadi berbeda dengan bentuk asal dan sudah menyerupai. Asal malaikat itu bukan laki-laki dan bukan perempuan. Nah, itu yang kita imani. Sahabat-sahabat Nabi pernah melihat malaikat yang sudah menyerupai seorang laki-laki. Di antaranya adalah dari Muslim an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala bainama nahnu inda Rasulillah zata yawmin istala'a alaina rajulun syadidun bayan siyad syadidun sawadi sya'ri la yuru alaihi asrus satar wa ma ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidina Umar bin Khattab, kami pernah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala itu datanglah seorang laki-laki. Kami ini di tengah-tengah, Nabi di tengah-tengah, kami duduk bersama Nabi. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki, bersenatan putih pakaiannya, bersenatan hitam rambutnya. Laki-laki itu, ujar Sayyidina Umar, tidak pernah dilihat bekas perjalanannya. Timbulnya datang mana tak tahu, arah barat kah, arah timur kan, dan tidak mengenal di antara kami satupun.
langsung mendatangi Nabi dan duduk kepada Nabi kita Muhammad SAW bersama-sama. Malaikat itu menyandarkan dua lututnya ke lutut baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan laki-laki itu meletakkan dua tangannya di atas dua batang paha Nabi kita Muhammad SAW, sambil malaikat itu berkata, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman. Ya Muhammad, ya Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Nabi menjawab tentang Islam, antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa tuqimas shalat, wa tu'tiyaz zakah, wa tasumma Ramadan, wa hujjal baita in istata'na ilaihi sabila. Jawaban Nabi, menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad Rasulnya Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat dan puasa dan haji bagi orang yang mampu. Setelah itu dijawab laki-laki itu, ujar laki-laki itu, benar olehmu wahai Rasulullah. Lalu heran kami, ujar Sayyidina Umar, dia yang bertanya, dia juga yang membenarkan Nabi kita. Akhirnya laki-laki itu hilang dari pandangan setelah itu, dan kemudian diberitahukan Nabi itu adalah malaikat Jibril, utusan dari Allah. Nah, sahabat, kamu melihat yang sudah menyerupai tadi kan, bentuknya laki-laki, mempunyai harum yang sangat wangi. Tapi ingat, bentuk asal malaikat itu bukan laki-laki, bukan perempuan. Iman kita wajib mengimani kita bahwa malaikat itu bukan laki-laki dan bukan perempuan. Nah, di sini. Dan kemudian pangkata antul malaikah. Di antaranya lagi sahabat Nabi kita Muhammad SAW di dalam kitab Sarasitin masalah fikih, bagi Imran, Nabi kita berkata bagi Imran, dan adalah Imran ini bin Hashim, beliau mempunyai penyakit bawasir ambeien. Imran, Sayyidina Imran mempunyai penyakit bawasir ambeien. Sayyidina Imran ini, lalu ujar Nabi, sholli qa'iman, sholatlah kamu berdiri. Jika tidak mampu, faqa'idan, duduk. Jika tidak mampu, behereng kanan. Tidak mampu, behereng ke kiri. Nah, amun sholatnya berdiri itu seperti yang kita lakukan. Amun duduk, banyak orang mengerja di sini sholat duduk. Kalau behereng kan, beherengnya di sini berat kelantang akhirnya, dan akhirnya amal mamah juga, maka mengisyaratlah dengan kelopak mata. Nanti mengisyaratkan anak ruku kan didipakan sekali, karena sampai Allah bilang seakan-akan didipakan itu tanda posisinya tetap dalam keadaan berbaring. Selama hati seseorang itu masih hidup, masih aktif, maka selama itulah berlaku tentang sholat ibadah kepada Allah di hati yang terakhir. Jangan sekali-kali meninggalkan sholat selama akal masih ada, masih hidup. Dan kemudian Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak pernah Allah memberati kepada hambanya melainkan dengan sekemampuannya. Dan kemudian setelah itu si Imran ini minta doa kepada Nabi, mengadu kepada Nabi, minta doakan ya Rasulullah, ulun doakan supaya ulun sembuh dari penyakit ulun, ambeien ulun. Kemudian kata Imran bin Hashim, beliau ini setiap ibadah tentu disalami oleh para malaikatnya Allah, disalami bersalaman malaikat di hadapan sidin, menyerupai
setiap itu. Kemudian sini minta doa kepada Nabi, dan Nabi mendoakan sembuh dengan berkah doa Nabi. Pangkotaat anhul malaikah. Nah, malaikat habis sembahyang sirin, malaikat kedua lagi menyelamani. Jadi artinya apa? Apabila ada penyakit, ikhlas dasirin. Nah, itu dikerubungi malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian datang lagi mengadu Nabi, ya Rasulullah, doakan ulun supaya ulun berpulih pulang penyakit embeyan ulun. Ulun kepingin setiap sholat tuntung selesai para malaikat bersalaman ulun. Nanti pada hendak lagi mendoakan sakit orang. Nah, itulah di dalam kitab salah itu diterangkan. Kemudian bahwa setelah yang kedua melihat kepada malaikat itu hanya para nabi, melainkan orang khusus, sahabat dan aulia Allah, melainkan itu yang sudah malaikatnya menjadi serupaan. Yang ketiga yang wajib kita imani, mawazaibul malaikah. Apa tugas-tugasnya malaikat? Ini yang ketiga yang kita imani. Tugasnya para malaikat itu adalah rasulnya Allah dan diantara para nabi-nabinya, seperti malaikat Jibril. Nah, itu adalah tugasnya untuk penurun wahyu. Di antaranya hafazatul al-ibad, wa minhum man yaktubu amal ibad min khairin ansarin. Ada malaikat itu penjaga manusia kanan dan kiri, yaitu raqib dan atid. Nah, ada juga jasirin minhum mu'akkaluna bil jannah wa na'imiha. Allah tugaskan malaikat itu penjaga surga dan kenikmatan di dalam surga. Siapa malaikatnya? Amun ini wajib jasirin beriman, orang baik berakal, hafal dan ingat. Malaikat Ridwan. Amun kada hafal berdosa kita. Ini ringan banget hukumnya, tapi bisa membuat kita berdosa. Sejarah amun kada ingat, kada berdosa. Tapi kalau jasirin masalah akidah iman berdosa. Nah, kada ingat, kada berdosa. Kalau masalah iman berdosa, kita aman kada ingat siapa Tuhan ikan, kada ingat lagi berdosa Pak. Nah, di antaranya iman yang kedua ini adalah beriman dengan malaikatnya Allah. Malaikat itu adalah utusan Allah untuk para nabi-nabinya. Pertama malaikat Jibril, Mikail, Israel dan Israfil. Tapi tugasnya harus diketahui juga. Malaikat Jibril penurun wahyu, Mikail penurun hujan dan rezeki. Hujan mendatangkan rezeki kalau hidup tumbuh-tumbuhan, dan adanya air hujan dengan kudrat Allah datanglah rezeki. Israel pencabut nyawa, Israfil peniup sangkakala. Peniup sangkakala berapa kali sih peniup? 2 kali aja. Sirin ketika terjadi hari kiamat itu diperintahkan Allah jasirin tiup sangkakala. Terjadilah hari kiamat dan matian semua makhluk. Dan kemudian ditahan selama 40.000 tahun. Lalu yang awal diciptakan oleh Allah, malaikat mati yang bertahan hari kiamat itu. Siapa yang mencabut malaikat adalah Allah perintahkan mereka sendiri mencabut nyawanya para malaikat. Dan kemudian sampai terjadilah hari akhirat. Siapa yang pertama adalah malaikat Israfil. Yang pertama dan Jibril, walaupun untuk ruhnya para malaikat Israfil diperintah oleh Allah tiup kebangkitan kehidupan akhirat selama-lamanya. Nah, jadi tiupan itu 2 kali aja, tiupan kematian dan tiupan kehidupan di akhirat. Itu tugasnya si malaikat Israfil. Mengetahui berdosa kita. Hakikat jago-jago marifat. Nah, ini bisa membunuh iman kita, kada diingat, kada dihafal.
Nah kemudian berikutnya adalah pencatat amal hamba kebaikan dan kejahatan. Roki sebelah kanan, Atid sebelah kiri. Penjaga surga siapa? Malaikat Ridwan. Penjaga neraka Malik. Dan kubur Munkar dan Nakir. Jadi malaikat itu adalah berbahasa Suryani. Kayak Jibril itu adalah Abdullah maknanya. Nah, Jibril Abdullah maknanya. Nah, kemudian pertanyaan malaikat-malaikat ini karena di alam kubur itu disirin yang sebagaimana yang ada di talqin yang dibacakan orang. Tapi untuk kita balik berakal tuh mungkin kadang mampu menghafalnya, kan guru-guru aja yang tahu. Nah, tapi ada yang dengan ringkas kata-kata itu bahasa Suryani. Ujar Nabi, anna hibzul hadil kalimah tadulu alaihi husnul khotimah. Diingat disirin 4 kalimat: ikroh, karoh, salihin. Itu mewakili sudah ditalkin. Talkin itu banyak lembarannya, hampir 6-7 lembar. Dengan 4 kalimat ini sudah mencakup seluruh makna talkin itu. Dan itu karena juga bahasanya malaikat Munkar dan Nakir. Namun kita rancak menghafal di dunia, mengingat di dunia, nah itu selamat. Ujar Nabi, bakalan mati dalam keadaan beriman. Iman kita selamat. Ada satu lagi ulun dapat ijazah dalam guru pengasuh, tambahin nasor. Aku sini dapat dari abahku dan guru pengasuh. Nah sini langsung dari naik ke atas sampai Datuk Kelamban, sampai ke atas Rasulullah SAW. Nasor itu bahasa Suryani juga. Itu akan menyelamatkan diri kita di alam kubur. Amun desinan kalimat 4 tadi yang membacakan selamat iman kita di dunia, selamat kehidupan kita di dunia, mati dalam keadaan beriman. Karena masih ada huru hara yang lebih besar, yaitu di alam kubur. Supaya kita selamat, nah diingat nasor disirin. Nah, itu ada belum beri catatan sama Allah sudah. Nah, yang belum dapat ambil aja. Dan kemudian penjaga, tugas Allah, menugaskan Allah kepada para malaikatnya ada namanya Hamalatul Aras, penjaga arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala 4. Dan kemudian untuk terjadi kiamat ditambah pula 48 jumlahnya. Amalannya semalam adalah tasbihnya para malaikat, kuat untuk menyandang arasnya Allah. Dan kemudian bahwa para malaikat-malaikat itu masih ada ditugaskan oleh Allah. Nah banyak lagi di sini yang ditugaskan oleh Allah. Ada yang menjaga tubuh kita, menjaga rezeki kita 160. Apabila ini bukan rezeki kita, ada akan datang di sini. Namun ini memang rezeki kita, walaupun warung bahijaan, orang nukar warung di sana, pembeli, tapi karena rezeki kita ke sini, maka ujar malaikat, jangan ditukari ini ke situ aja. Ini rezeki untuk si A tadi. Nah, macam-macam. Ada jasa malaikat hasil daripada wudhu kita tadi. Makanya jangan bilang titiknya itu selalu diciptakan Allah malaikat-malaikat. Adapun ibadahnya para malaikat itu berbeda-beda. Ibadahnya berbeda, tapi derajatnya sama. Ibadahnya berbeda-beda, namun ibadahnya sama. Ada di antara mereka diperintahkan oleh Allah ruku selama-lamanya sampai hari kiamat. Ruku terus malaikat ini karena keambihan. Dan ada Allah perintahkan para malaikat itu berkiam, kiam aja ke kiri karena kawan jasa berjalan ke kiri ke kanan, kiam aja selama-lamanya sampai hari kiamat. Wa minhum man umira bisujud, dan ada Allah perintahkan malaikat itu sujud. Semenjak diciptakan oleh Allah diperintahkan sujud ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat, sampai sekarang
terjadi kelompok para malaikat itu enam ruku, ada yang sujud kata ampihan, sampai ada sendiri juga duduk di antara dua sujud, dan ada mereka itu mengucap Allahu Akbar kata ampihan, ada tasbihnya aja. Di dalam ruku kan ada tasbih subhan rabbil azim wa bihamdi, sujud subhan rabbil a'la wa bihamdi. Ada yang tugasnya diperintahkan Allah ibadahnya untuk membaca tasbih itu aja sampai hari kiamat. Dan bahkan ada yang diperintahkan oleh Allah mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai hari kiamat, itu aja yang diucapnya, ada bolehnya mengucap yang lain. Dan juga ada diperintahkan Allah menjaga rumput, pohon, buah, biji-bijian, dipeliharalah itu sampai hari kiamat. Menjaga malaikat itu diperintahkan Allah sampai kepada tumbuh buahnya dimakan orang yang sudah ditakdirkan. Ini si anak memakannya, dijaga terus. Nah, dan bahkan para malaikat itu dengan berbagai ibadah Allah kumpulkan dengan satu orang mukmin. Allah kumpulkan ibadah dengan satu orang mukmin. Ketika orang mukmin itu beribadah satu waktu sholat, umpamanya zuhurkah, asarkah, maghrib, isakah. Nah, sholat di situ sudah terkumpul ibadahnya para malaikat. Kan kita ada takbir, ada baca Fatihah, ruku, i'tidal, sujud dan seterusnya. Satu perbuatan orang si mukmin ibadah kepada Allah hanya satu waktu sudah mencakup seluruh malaikat-malaikatnya Allah ibadah tadi. Makanya tinggi manusia daripada malaikat, karena ibadahnya dapat dilakukan satu orang terhimpun dengan ibadahnya malaikat-malaikat yang sekian banyak. Dan kemudian bahwa Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seterus itu Nabi kita jasirin terakhir tasahud akhir. Tuntung tasawuf akhir, Nabi kita memberi salam ke kanan, memberi salam ke kiri. Nah, siapa yang disalami Nabi itu adalah malaikat-malaikatnya Allah. Nah, malaikatnya Allah sering yang disalami Nabi. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Nah, itu Nabi menyatakan salamnya untuk para malaikatnya Allah dan orang-orang yang beriman, jin maupun manusia. Sekali salam aja sudah tujuannya itu disampaikan oleh Allah. Assalamualaikum itu di sini sudah sampai berataan. Amun dinyatakan untuk malaikat, untuk orang mukmin, jin maupun manusia. Nah, kemudian bahwa baginda Nabi besar Muhammad SAW sebagaimana diriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ujar Sayyidina Ali, Nabi kita Muhammad SAW yusolli qabla asar, sembahyang Nabi kita sebelum asar, dan kemudian Nabi kita memberi salam terakhir itu adalah alal malaikat muqarrabin wa man ma'ahum minal muslimin wal mu'minin. Nah, jadi amun kita jadi karena memberi salam, yang pertama itu ada caranya. Kan dia membaca dua kalimat syahadat, membaca tasyahud, baca tasawuf, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sampai fil alanina innaka Hamidum Majid. Tangan mata kita kan waktu mengucap dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah hanya dilihat di telunjuk. Itu kalau hanya dilihat di telunjuk. Sebelumnya Pak, itu selalu menghadap mata ini ke tempat sejadah yang kita sujudi. Itu terus mulai kita berkiam tempat sejadah yang kita sujudi, mata kita jangan sampai ke kanan ke kiri. Karena ketika ruku itu selalu dipandang tempat sejadah yang kita sujudi, jangan batis dipandang. Makanya Nabi itu sekepeng papan antara pohon bulu lawan zohir belakang.
kada tertunduk kepala Nabi tapi rata seperti sekepeng papan supaya terlihat di tempat sujud yang disujudi sirin ada sejadah yang disujudi sirin. Nah begitu pula kita karena ittiba sunnah baginda Rasulullah, maka sholat kita pun macam itu, jangan sampai terlihat ke batis. Nah sampai akhirnya sampai akhir ketika di tasawuf awal atau akhir ada bacaannya tasahud sampai kalimat asyhadu an la ilaha illallah, hanya yang pandang telunjuk. Kenapa telunjuk bukan jari tengah? Karena telunjuk ini adalah uratnya terhubung sampai ke hati di dalam kitab Fathul Qorib, terhubung sampai ke hati, makanya telunjuk. Kalimat syahadat itu adalah mentauhidkan Allah, sedangkan mentauhidkan Allah mengimaninya di dalam hati menggunakan isyarat telunjuk, karena telunjuk hubungan uratnya sampai ke hati. Jangan sampai ini kesini itu ke kemaluan uratnya. Nah kalau menunjuk orang amal kawat jangan macam ini khusus bersahabat kepada Allah. Lawan bagusnya macam ini, nah menunjuk orang. Nah terbagus di sini macam ini. Kayak ini model menghinakan kepada orang. Dan kemudian setelah itu tuntung kalau kita jasirin membaca tasawuf sampai seterusnya pandangan mata kita kemana tadi ke telunjuk, ke kanan, ke arah kanan. Selesai hendak memulai salampang, palingkan kepala ini dulu ke jihad kiblat, arahkan ke jihad kiblat. Sudah tak arah ke arah kiblat, hanya ucapkan assalamualaikum warahmatullah, macam itu saja. Bolehkan pulang atau ke kiri assalamualaikum warahmatullah. Nah jadi memulai salam itu mulailah jihad sebelah arah kiblat, lebih barokah, dan itu yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah waktu memberi salam niatakan untuk memberi salam kepada malaikat-malaikatnya Allah. Siapa lagi niatnya? Untuk kaum muslimin yang hadir maupun yang gaib, jin maupun manusia. Sekali salam niatakan yang menyeluruh kepada hamba-hamba Allah yang soleh, malaikat, jin, manusia, itu asal yang beriman masuk di dalam salam pian. Itu sudah kita utarakan waktu kita baca tasyahud. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Nah disitu masuk malaikat masuk, kita doakan. Diri kita masuk, jin Islam masuk, mukmin manusia masuk. Nah masuk di sini perataan di assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Nah itu diterangkan di dalam kitab Ghayatil Biyubil A'mal. Dan kemudian memberi salamlah yang memulai dengan arah kiblat, lalu dia memberi salam assalamualaikum warahmatullah dengan diniatkan disertai dengan niat memberi salam kepada hamba-hamba Allah yang soleh, yaitu adalah para malaikat dan orang-orang mukmin, manusia maupun jin. Nah di situ niatnya ke kiri macam itu juga. Setelah itu bang hanya dia pusuk di ubun-ubun di kepala, di dahi. Nah apa dibaca? Amun Nabi membaca iza qadha sholata, apabila Nabi selesai daripada sholatnya, iza qadha sholatahu, Nabi selesai daripada sholatnya, maka Nabi kita masahu jabahatahu biyamil biyadihil jumlah, silin memusut sambil summa qala membaca asyhadu an la ilaha illallah rahmanur rahim Allahumma azhib an yarhamah wal hazan, atau dimulai bismillahirrahmanirrahim. Nah, bisa juga aja sih kan ada orang bismillah la ilaha illa, bisa juga wa asyhadu an la ilaha illallah rahmanirrahim Allahumma azhib an yarhamah wal hazan. Satu di sini dahi. Nah itu baca Nabi itu sih kan. Dan alhamdulillah bang Nabi baca itu aku mengusut dahi ini asyhadu an la ilaha illallahur rahmanur rahim. Dicatat pulang kayaknya. Nah lah, jadi ingatkan asyhadu an la ilaha illallah, ingat kalau tambah itunya ar-rahmanur rahim.
Asyhadu an la ilaha illallah. Tahu kalau dia masa kalian tahu terlalu kan? Nah tambahi asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanur rahim. Waktu sambil mengusut dahi kita, nah mengusut muha kita, jadi sambil membaca asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanur rahim. Kalau disambung asyhadu an la ilaha illallahur rahmanur rahim. Itu kalau disambung dipakai tadi nyaman. Sisanya karena Allahumma azhib anil hamma wal hazan, itu hendak di hati karena ada kotoran dosa-dosa. Jadi dengan adanya bacaan Allahumma azhib anil hamma wal hazan, itu menggugurkan dosa yang ada di hati. Presiden dengan berkah itu. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa kesalahan kita, kedua orang tua kita, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan hajat kita dunia akhirat dan mensehatkan badan kita, memberi kita rezeki yang banyak, luas jalan taat kepada Allah, dan semoga Allah mengakhiri umur kita dalam keadaan husnul khotimah. Mudah urusan kita dunia akhirat, berkumpul bersama-sama dalam surganya Allah, berkumpul bersama-sama dalam surganya Allah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. إلى حضرة النبي وأهل النبي وأصحاب النبي وزوجة النبي وأمة النبي ويوسف الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله. لا إله إلا الله على النبي صلاة الله. لا إله إلا
صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله بحمده 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 يا رحمن يا الله يا الله يا الله يا رحيم يا الله يا الله يا رحيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين وإلى ربنا بالصبر وإلى رهجة ما بينهم أجمعين هجة ميمية بنت حجي وأم مكي وإلى روح والدنا ومسلمين يقول النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اجعله أوصل وتقبل وبلغ ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما علمنا من قول لا إله إلا الله وما سبحنا من قول سبحان الله وبحمده وما صلينا على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وفعلنا من أقوال الخراج في هذا المجلس المبارك هدية نازلة ورحمة نازلة وبركة شاملة نقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آل كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وما إلى أرواح أربعة المجتهدين والمقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وإلى أرواح آبائنا أمهاتنا إخواننا وشيخنا ومعلمينا ثم إلى أرواح جميع السادة بني علوي ثم إلى روح من الخصوص المسلمين تغني بن دهلان وعبد الله بن عبد الحباوات نوات بنت ملي وبنا بن سكر وهجا مامية بنت هجيب ووفه
عن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واجعل فداء لهم من النار وفداء لهم من النار وعجل لهم من النار وسد الله من النار عجاما لهم من النار ونجاة لهم من الله واغفر له وارحمه وعافه واعف عنهم ووالدنا والده واصولهم وخذ برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم نبر على اهل القبور وانزل عليه رحمه ومحج رسوله واجعل الجنه منازلهم ومساكنهم اللهم اجعل القران لهم في قبورهم ونساء وفي القيامه شافعا وعن دراسه وحجابا وعلى صراط النور وفي الجنه رفيقا اللهم اجعل قبورهم روضه من رياض الجنه ولا تجعل قبورهم حفوا يا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله